Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kembali lagi dengan kami di podcast Jelang Pulang bersama saya Rana Adikirna. Dan sekarang saya bersama Amanda Ayu Bazlina dari kelas 11 7. dari kelas 11-7. Oke. Jadi Manda ini merupakan atlet teman-teman. Atlet di bidang panahan. Tapi Manda juga aktif di bidang lainnya, betul? Nah, Manda ini baru saja memperoleh prestasi yang luar biasa. Manda ini baru saja memenangi juara satu lomba panahan tingkat DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, teman-teman. Sungguh prestasi yang luar biasa. Sekali lagi mungkin saya ingin mengucapkan selamat kepada Manda karena telah bisa membanggakan kedua orang tua, membanggakan sekolah gitu ya. Oke, Manda, ngomong-ngomong soal panahan nih. Panahan itu merupakan olahraga apa sih? Boleh dijelasin nggak? Dikit-dikit aja. Panahan itu olahraga yang menggunakan busur. Jadi alat-alatnya itu ada anak panah, terus ada busurnya, sama ada buat penstabil, sama ada buat alat untuk melihat target. Cara bermain panahan itu kita bisa narik, membidik, lalu melepaskannya. Jadi di situ kita cara menghitung skornya itu dengan melihat angka yang ada pada target yang dikenai. Nah, berapa tuh skor dari setiap lingkaran yang ada di target itu? Di situ ada 3 warna. Warna pertama tuh kuning. Di bulatan paling kecil yang di warna kuning itu kita bisa menyebutnya extend. Itu skor yang paling besar. Setelah itu di tengahnya lagi ada bulatan kecil juga. Itu jumlahnya 10. Lalu di bulatan kuning yang ketiga itu jumlahnya 9. Lalu ke merah pertama itu ada angka 8. Di merah kedua ada 7. Lalu di biru pertama itu jumlahnya 6 dan di biru terakhir itu jumlahnya 5. 5, oke. Nih, Manda, saya pengen nanya lagi. Kira-kira siapa aja sih yang bisa memainkan olahraga panahan ini? Yang bisa memainkan semua orang juga bisa, tergantung dengan niat dan bukan kesuksesan, Kesungguhan. kesungguhan. Oke. Ada gak sih kriteria khusus untuk para atlet panahan yang harus dimiliki itu apa? Kriteria khususnya tuh tidak ada, tapi mungkin itu lebih ke keinginan dan tenaganya yang harus kuat. Oke. Kita lanjut. Nah, saya pengen tahu nih dari Manda sendiri, awal cerita Manda memulai olahraga panahan itu bagaimana? Kok bisa sih tertarik dengan panahan? Cerita awalnya tuh karena orang tua saya menceritakan tentang temennya yang jadi seorang atlet panahan internasional dan sudah menjadi atlet negara. Lalu di situ saya mulai tertarik dengan olahraga panahan. Itu tahun berapa teman orang tua Manda itu? 2013. 2013. Jadi Manda itu terinspirasi dari cerita-cerita tadi Ya. gitu. Oke. Lalu Manda sejak usia berapa tahun memulai olahraga panahan ini? Saya dari usia 15 tahun. 15 tahun, berarti dari kelas 9. 7, kelas 9. 9. Oh, kelas 9 SMP. Oh, berarti dari kelas 9 SMP gitu ya. Oke. Nih, pengalaman pertama Manda ketika menggeluti olahraga panahan itu kayak gimana sih? Suka dukanya, kayak gitu-gitunya gimana? Pengalaman saya tuh
saya sering kena cedera otot tangan karena pertama kan saya baru merasakan berolahraga panahan. Jadi langsung ototnya tuh kayak shock, kaget. Jadi sering kena cedera. Karena saya sering cedera, terus saudara saya yang ngobatin saya juga sering bilang untuk saya lebih baik berhenti karena kasihan sama badannya. Oke. Tapi Manda kan tadi kata Manda sering cedera gitu. Apakah dengan sering cedera itu Manda gampang menyerah atau tetap semangat terus berlatih? Tetap semangat karena cedera itu menjadi satu pengalaman yang bisa menjadikan kita lebih giat lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oke. Sekarang Manda, kita angkat dulu ini pialanya. Aduh, berat juga pialanya. Nah, ini merupakan piala yang baru saja diraih oleh Manda. Ini boleh diceritakan sedikit terkait piala ini tingkat apa dan juara apa, kategori apa? Ini juara satu panahan di lomba EduFest kategori putri tingkat se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Berarti tingkatnya tingkat umum. Iya. Wow, luar biasa tingkat umum. Oke. Berat sekali ini pialanya. Oke. Nah, Manda, ngomong-ngomong soal persiapan untuk lomba EduFest di Al-Kahfi, apa aja sih yang dilakukan oleh Manda sehingga Manda bisa memperoleh piala yang luar biasa ini? Dengan latihan yang rutin dan stabil dengan teknik dan cara yang sama. Saya penasaran nih tentang bagaimana cerita dan pengalaman Manda selama mengikuti lomba EduFest 2024 yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Kahfi ini. Pengalamannya itu saya sempat melawan teman satu tempat latihan di kejuaraan ini saat 4 besar. 4 besar. Ya, untuk menuju ke final. Tapi sayangnya dia belum bisa mengikuti babak selanjutnya. Berarti ini kan tingkatnya umumnya maaf, kategorinya umum kan? Kategori putri umum. Nah, siapa saja ketemu dengan Manda, entah itu yang dia sudah SMP, SMA ataupun yang sedang kuliah misalkan, itu ketemu berarti ya di sana. Ya. Luar biasa. Berarti Manda sudah banyak mengalahkan pesaing-pesaingnya gitu. Nah, ini tadi nih menarik nih tadi soal ketemu dengan teman satu kota. Itu teman satu kota. Teman dari mana? Kenalnya dari mana? Dari tempat latihan. Tempat latihan. Ya. Satu klub. Iya. Terus temennya masuk final tidak? Masuk tapi belum bisa membawa pulang ke juara. Apa perasaan Manda ketika tahu temennya itu adalah lawannya? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Ya, karena ketika kita menjadi lawan bagi teman kita tuh kayak berat. Karena kita sudah mengetahui kemampuan mereka. Justru kalau kayak gitu jadi tambah ringan dong. Karena kita udah tahu kemampuan mereka gimana. Karena tapi kalau kita melawan teman kayak rasanya nggak enak, Pak. Nggak, jadi kayak kita merasa dia bisa merasa kalau kita tuh menjadi saingan. Oke, Manda. Sekarang mungkin Manda punya pesan-pesan buat teman-teman Man Satu Kota Bogor terkait bakat. Adakah pesan-pesannya? Pesannya yang buat mereka yang memiliki bakat atau prestasi itu terus
kembangkan, terus dijalani, harus bisa ditekuni agar suatu saat nanti bisa menjadi buat contoh untuk banyak orang. Itu tadi pesan-pesan dari Manda untuk teman-teman MAN 1 Kota Bogor. Intinya, teman-teman MAN 1 jangan menyerah dan teruslah berusaha. Apapun bakat, minat yang dimiliki oleh teman-teman, terus asah dan teruslah kejar. Karena kan yang namanya bakat itu kan perlu dilatih, tidak bisa datang secara tiba-tiba. Justru melalui perjuangan keras ya, kita bisa memperoleh semuanya. Sehingga ketika nanti ada perlombaan, ada kompetisi, itu kita bisa mengikutinya, begitu. Terima kasih Manda sebelumnya sudah mau menyempatkan datang ke podcast Jelang Pulang. Karena menurut saya, bagi kami gitu ya, mengundang Manda ke podcast ini adalah sebuah keharusan. Karena mungkin saja orang seperti Manda bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di MAN 1 agar berprestasi dan lebih baik ke depannya. Seperti itu. Teman-teman yang sudah menonton podcast Jelang Pulang, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton podcast kami. Dan jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe. Dan tunggu episode-episode selanjutnya yang mungkin lebih menarik, lebih menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih. Saya Rana Adikirna. Saya Lamanda Yudhasrina. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.